lancaran dan kemudahan dipimpin oleh KM. Silakan. Selesai. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Lihat dulu apakah baju kalian sudah rapi, tempat duduk kalian sudah rapi, alat tulis kalian sudah untuk dipakai, dipergunakan. Sudah siap? Dan sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama Dianti, Dina. Kalian sudah siap untuk belajar? Semangat tidak? Baik, atau semangat? Semangat. 1, 2, 3, semangat. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Harus semangat ya. Untuk pembelajaran di hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtemanya kebersamaan dalam keberagaman. Sedangkan tahapan-tahapan di pembelajaran ini ada kegiatan ceramah, literasi atau membaca ya, pengamatan, percobaan, mempresentasikan, dan juga penugasan. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini yang pertama, setelah membaca teks visual bekerja sama dalam keberagaman pada PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan gagasan pokok dengan mandiri dalam diagram. Yang kedua, setelah membaca teks visual bekerja sama dalam keberagaman pada PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan gagasan pendukung dengan mandiri dalam diagram. Yang ketiga, setelah menyimak video pada PowerPoint, peserta didik memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Yang kelima, setelah memahami teks visual belajar dari cerita pada PowerPoint, peserta didik mampu menerapkan pentingnya menjalin kebersamaan dalam keberagaman beragama. Yang keenam, setelah memahami teks visual belajar dari cerita pada PowerPoint, peserta didik mampu menerapkan bekerja sama, toleransi, dan saling menghargai dalam keberagaman beragama dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, kalau gagasan pendukung itu apa? Siapa yang masih ingat? Gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok ya. Terus tentang bunyi masih ingat ya dari pembelajaran di tema 1, di subtema 1. Apa itu bunyi? Bunyi adalah suara ya. Sekarang kita mulai saja. Di subtema 2 pembelajaran 1 ini tentang kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kamu sudah belajar
tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Gayu, Beni, Lani, dan Edo menjalankan kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, di sini di dalam teks bekerja sama dalam keberagaman ada berapa paragraf? Tiga paragraf. Siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Api. Paragraf pertama, siap? Yo, yang keras. Bekerja sama dalam keberagaman, Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bumi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Rani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam kawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Paragraf kedua, siapa yang membacakan? Jaro. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan tuang makannya untuk digunakan. Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragaman Kristen, Dayu yang beragaman Hindu, dan Lani yang beragaman Buddha menunggu dengan sabar. Temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Terus paragraf terakhir, paragraf ketiga, siapa yang mau membacakan? Sabrina. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam. Ya, pintar. Nah, dari bacaan tersebut apa yang kalian simpulkan? Mereka itu berbeda agama, tapi apa yang mereka lakukan walaupun mereka berbeda agama? Tetap bekerja sama, tidak membeda-bedakan walaupun mereka berbeda agama. Terus di sana juga mereka bersikap toleransi. Apa itu toleransi? Kesempatan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Tuh ya, itu toleransi. Mereka juga tetap bekerja sama, saling rukun, menghargai. Nah, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran, kita dibagi kelompok dulu ya. Yang pertama Nesyiha, Dianti, dan Dina, juga Muhammad. Dan dari teks yang telah tadi kalian baca, coba carilah gagasan pendukung dan juga gagasan pokok di diagram. Kelompok 1 mencari gagasan pokok di paragraf
1. Ya, tuliskannya di mana? Di sini ya, yang paragraf 1. Udah satu paragraf aja. Yes. Kelompok 2 menuliskan gagasan utama dan juga gagasan pendukung di paragraf ke-2. Berarti yang mana? Nah, yang ini. Ya. Paragrafnya yang mana? Paragraf 2 yang mana? Iya, betul. Tuliskannya di sini. Diskusikan ya. Kelompok 3. Iya, betul. Menuliskan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung di paragraf 3. Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan, sok tanyakan dulu. Kan ini itu untuk gagasan pokok kan satu kalimat. Nah, berarti kan gagasan pendukungnya ada berapa kalimat? Yang selain gagasan pokok itu adalah semuanya gagasan pendukung ya. Ada beberapa kalimat. Nah, misalkan ini kan dari sini sampai mana satu kalimatnya? Sampai sini kan berkumpul di rumah itu kan satu kalimat. Satu kalimat yang mana? Satu kalimat dari gagasan pendukung. Berarti dituliskan di sini satu kalimat. Kalimat yang selanjutnya tuliskan di sini. Ngerti nggak? Mungkin. Ya. Iya, sampai situ. Sampai itu satu kalimat. Ya. Walaupun hanya beberapa kata, tapi itu tetap satu kalimat. Ya, kalau sudah kalian mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Jadi kan kalian satu kelompok itu ada 4 orang ya. Nah, dari keempat orang tersebut kalian yang satu orang membacakan gagasan pokoknya. Secara bergantian semuanya kebagian ya. Orang yang kedua membacakan satu kalimat gagasan pendukungnya dan seterusnya sampai terakhir terpilih ya. Mengerti? Mau kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2 atau 3? Satu dulu boleh. Bacakan di sini di depan. Yuk, di depan. Suaranya jangan keras. Selanjutnya. Ya, kelompok 1 sudah bisa mengisi dari paragraf pertama gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Semuanya betul ya. Yeay. Yang keras, yang lainnya dengarkan. Ya.
kedua. Nah, kalian sudah lebih paham lagi ya dalam mengerjakan dan membedakan apa itu gagasan pokok. Masih semangat untuk belajar? Masih. Semangat? Semangat. Semangat? Ya. Yang selanjutnya di sana ada indera pendengar. Apa itu indera pendengar? Telinga. Nah, ya. Apa gunanya telinga? Untuk mendengar apa? Suara. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberikan indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan bagian-bagian telinga, ada daun telinga, ada lubang telinga, ada gendang telinga, terus tulang, ya, Saluran estasiu, terus, tingkap jorong, ya, tingkap bunder, saluran masikus, ya, saluran selimah himparan, terus, tulang makril. ya. Nah, bagaimana telinga merasakan getaran? Jadi semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Itu bagian-bagian telinga dan bagaimana ketika telinga kalian berfungsi, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita sekarang nonton Video. Coba perhatikan video tentang indera pendengaran atau telinga. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi. Simak apa yang kalian dapatkan. Mengerti tidak? Tadi ada apa saja di video? Bagian-bagian Telinga. telinga, terus apa lagi? Fungsi-fungsi telinga, terus bagaimana kita cara merawat telinga. Ada yang mau ditanyakan tentang indera pendengar atau telinga? Mengerti? Dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Seperti tadi, suara apa saja yang dapat kita dengar? Suara kicauan burung, terus apa lagi? Suara air yang mengalir,
suara musik, dan suara-suara yang lainnya. Ya. Nah, kita juga perlu bersyukur dikarenakan kita sudah diberikan indera pendengar dengan baik. Ya. Nah, keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Dari tempat beribadah biasanya kita mendengar suara apa? Nah, suara. Nah, Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, coba lihat di depan ada belajar dari cerita. Di KPD juga ada belajar dari cerita. Di sana ada beberapa paragraf. Kita baca lagi. Siapa yang mau membacakan paragraf pertama yang terakhir? Pasti boleh. Belajar dari cerita, Pak Burha selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burha yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang berganti bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Paragraf kedua siapa yang mau membacakan? Sabrina boleh. Siapa? Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember. Aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa Reda. Ya. Selanjutnya paragraf ketiga siapa yang mau membacakan? Ya. Paragraf keempat siapa ya? Yang lainnya dengarkan. Menjelang hari raya Kurban agar bisa berkumpul dengan anak saudara di sana sebelum merayakan bersama keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada hari kata Dayung. Nanti satu paragraf lagi siapa? Cuh. Boleh. Kira. Dari bacaan yang tadi telah kalian baca, kira-kira apa sih ditanya dari sana? Di sana terdapat berbagai cerita tentang keberagaman agama. Kan sudah diceritakan. Nah, dikarenakan ada berbagai agama, ya. Lihat di halaman yang selanjutnya. Berdasarkan teks belajar dari cerita, jawablah pertanyaan berikut. Ya, secara berkelompok atau berdiskusi,
kalian diskusikan lagi ya. Kelompok mana yang sudah? Mau kelompok mana yang ini dari kelompok 1 berarti sekarang boleh dari kelompok 3 dulu. Yang mau membacakan di depan kelas. Yang kelas yang lainnya dengarkan. Bacakan pertanyaannya dan juga bacakan jawabannya. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh yang sekarang memahami mereka untuk berteman dan bekerja sama dan berbeda karena berbeda menggunakan mereka Ya, tuh. Semuanya sudah bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Ada tidak? Mengerti semuanya? Kalau mengerti, sekarang saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, yaitu kita telah belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, cara berdiskusi ya. Yang kedua, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Itu tentang bunyi ya. Bunyi yang berkaitan dengan indera pendengaran atau telinga. Apa itu bagian-bagiannya, manfaatnya, dan cara merawat telinga ya. Dari berbagai cerita kita telah belajar bagaimana pentingnya kerjasama, toleransi, dan saling menghargai dalam keragaman beragama. Jadi walaupun kita berbeda agama, berteman dengan yang berbeda agama, kita harus tetap bekerja sama, toleransi, dan juga saling menghargai ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, di LKPD yang halaman terakhir, kalian melakukan percobaan di rumah bersama orang tuamu ya untuk PR. Yaitu tentang percobaan tentang bunyi ya.
sana langkah-langkahnya ada yang lengkap. Kalian tuliskan membuat laporan setelah percobaan. Selain itu jangan lupa kalian mempelajari pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Ya, keadaan yang saat seperti ini jangan lupa kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Apa saja itu protokol kesehatan? Pertama, memakai, terus menjaga jarak, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Terus apa lagi? Menghindari dari kerumunan, ya, membatasi mobilitas. Ya itu. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Buat kita diberikan kesehatan, ya. Yang terakhir,